Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan lengkap tentang flowchart dan SOP. Yang pertama, apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses secara visual dengan menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart berfungsi untuk mempermudah dan memahami suatu proses karena menampilkan urutan langkah-langkah secara sistematis. Flowchart sendiri bekerja untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses dari awal hingga akhir. Terus yang kedua, mengapa flowchart penting digunakan? Karena flowchart memiliki beberapa manfaat, yaitu seperti membantu memahami proses dengan lebih mudah. Setelah itu mengidentifikasikan kesalahan dalam alur kerja. Dengan cara melihat diagram, kita bisa menemukan potensi hambatan dalam proses. Kemudian mempermudah komunikasi. Flowchart sendiri digunakan oleh tim agar semua orang memahami proses yang sama. Kemudian dokumentasi standar, yaitu flowchart sering digunakan sebagai standar operasional suatu organisasi. Yang ketiga, kegunaan flowchart. Flowchart digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis dan manajemen untuk menggambarkan alur kerja, SOP. Pemrograman, yaitu untuk menggambarkan algoritma sebelum coding. Terus kemudian industri dan produksi, untuk mengoptimalkan proses manufaktur. Terus digunakan sebagai pendidikan, sebagai alat bantu dalam memahami konsep kompleks. Yang kemudian untuk keuangan, untuk mengatur alur transaksi atau persetujuan anggaran. Yang keempat, apa sih hubungan flowchart dengan SOP? SOP sendiri adalah dokumen yang menjelaskan prosedur standar untuk suatu aktivitas tertentu. Flowchart sering digunakan dalam SOP untuk memvisualisasikan tahapan atau SOP, sehingga lebih mudah dipahami daripada teks panjang. Kemudian menunjukkan keputusan dalam proses SOP, misalnya apakah suatu dokumen disetujui atau ditolak. Kemudian untuk membantu memastikan SOP diikuti dengan benar, karena setiap langkah sudah jelas dengan simbolnya. Kemudian kita masuk ke simbol-simbol dalam flowchart dan fungsinya. Flowchart sendiri memiliki beberapa fungsi yang biasa digunakan untuk menggambarkan alur kerja. Seperti satu, yaitu simbol terminator atau oval. Biasanya ini digunakan untuk start dan mulai, seperti ini. Ini simbolnya seperti ini. Terus ini untuk menandakan awal dan akhir suatu proses. Terus kemudian proses. Proses biasanya digambarkan dengan persegi panjang, karena itu menunjukkan langkah atau aktivitas. Fungsinya untuk menunjukkan aktivitas atau tindakan dalam suatu proses seperti ini. Di sini ada bentuk persegi panjang, dan di sini bagian kemahasiswaan memeriksa kelayakan acara dan kesiapan panitia. Jika ada revisi, proposal dikembalikan ke mahasiswa jika lolos. Dan di sini sudah menggambarkan suatu proses SOP. Yang ketiga, bentuk belah ketupat. Belah ketupat digunakan untuk pilihan atau percabangan. Fungsinya untuk menunjukkan titik di mana keputusan harus dibuat dengan dua kemungkinan hasil, yaitu ya atau tidak, dan diterima atau ditolak. Di sini kita menggunakan bentuk belah ketupat. Di sini ada dua kemungkinan. Nah, ini dia. Ini dua kemungkinannya. Di sini ada dapat kita arahkan ke sini, dan kita di sini juga ada ke sini gini. Terus kemudian yaitu tanda panah. Tanda panah atau alur digunakan untuk alur atau hubungan, yaitu fungsinya untuk menunjukkan arah proses dari satu langkah ke langkah berikutnya. Seperti ini. Ini contohnya. Dari mulai, terus kemudian ini untuk yang tadi ditolak atau diterima. Terus kemudian yang keenam yaitu cara membuat flowchart yang baik dan benar. Yang pertama, langkahnya menentukan tujuan flowchart. Apakah SOP atau algoritmanya sudah sesuai. Kemudian flowchart kemudian identifikasi dan langkah-langkah dalam proses. Untuk itu kita harus menuliskan semua tahapan dalam proses dari awal hingga akhir, dan pastikan urutannya logis dan sistematis. Kemudian pilih simbol yang sesuai. Gunakan simbol oval untuk memulai dan selesai, seperti ini contohnya. Ini simbol oval. Terus kemudian gunakan simbol persegi panjang untuk aktivitas seperti ini. Ini termasuk aktivitas. Biasanya ini digunakan pada masuk ke aktivitasnya. Terus yang ketiga, gunakan simbol belah ketupat untuk keputusan ya atau tidak seperti ini. Gunakan simbol dokumen untuk input atau output berbentuk dokumen. Langkah yang keempat, hubungkan dengan panah. Seperti ini. Kita harus menghubungkan antara langkah satu ke langkah yang lainnya. Pastikan setiap langkah memiliki panah yang jelas untuk menunjukkan alur proses.
Yang kelima, periksa dan uji flowchart. Pertama, cek apakah ada langkah yang kurang atau tidak logis. Kemudian, uji coba dengan membaca flowchart dari awal hingga akhir. Apakah alurnya masuk akal atau tidak? Oke. Saya akan menjelaskan flowchart dalam SOP yang telah disusun ini. Nah, dalam flowchart memiliki tanda atau simbol tertentu yang digunakan seperti oval, persegi panjang, belah ketupat, dan juga panah. Dalam pemilihan tanda-tanda ini dilakukan agar flowchart dapat dengan mudah dibaca oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, dalam setiap langkah proses ada persyaratan atau perlengkapan yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan standar yang ditetapkan. Output yang dihasilkan dari setiap langkah juga telah ditentukan agar alur kerja dapat berjalan secara efisien dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Dengan pemahaman ini, mari kita bahas flowchart secara lebih detail untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewat dan setiap proses dapat berjalan dengan optimal. Yang pertama, mahasiswa dan panitia menyusun proposal acara. Simbolnya yaitu oval, karena ini adalah aktivitas utama yang dilakukan pertama kali dalam SOP. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu yang pertama ada proposal acara, yang kedua ada RAP atau rencana anggaran biaya, yang ketiga ada surat permohonan izin. Nah, proposal acara yaitu dokumen utama yang berisi rencana acara, terus RAP atau rencana anggaran biaya yaitu perincian biaya untuk kebutuhan acara. Dan yang terakhir ada surat permohonan izin, itu adalah surat resmi untuk meminta persetujuan dari kampus. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? Yang pertama, karena proposal memberikan gambaran lengkap tentang acara. Kedua, rencana anggaran biaya atau RAP memastikan transparansi dalam perhitungan dana yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, yaitu surat izin penting untuk memastikan acara mendapat legalitas dari kampus. Selanjutnya, output di sini yaitu proposal ditinjau. Yaitu proposal acara siap diajukan ke bagian kemahasiswaan. Mengapa? Pertama, proposal adalah dokumen utama yang menjadi dasar untuk mendapatkan izin dan dana. Yang kedua, proposal ini harus lengkap, termasuk tujuan, anggaran, dan rincian acara sebelum bisa diajukan ke kemahasiswaan. Terus, pengaruh ke langkah berikutnya, pengaruh ke langkah kedua ini apa? Yaitu pengaruhnya jika proposal tidak lengkap, kemahasiswaan tidak bisa meninjau atau menyetujuinya. Yang kedua, di sini ada bagian kemahasiswaan memeriksa proposal. Dengan simbol yang pertama di sini ada belah ketupat. Mengapa? Karena ada dua kemungkinan, proposal diterima atau dikembalikan untuk direvisi. Jika diterima, tanda panahnya titik ini menuju ke bagian keuangan. Jika direvisi, maka tanda panahnya ini dengan garis titik-titik akan dikembalikan ke bagian mahasiswa dan ketua panitia untuk direvisi. Nah, persyaratan perlengkapan yaitu proposal lengkap, yaitu proposal yang diajukan oleh mahasiswa itu lengkap. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? Karena kampus harus memastikan bahwa acara sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan yang berlaku. Outputnya yaitu proposal diterima atau dikembalikan. Jika diterima, proposal ini akan diteruskan ke bagian keuangan ini. Jika ditolak, proposal dikembalikan ke mahasiswa untuk direvisi lagi. Mengapa? Karena proposal harus sesuai dengan standar kampus sebelum bisa diajukan ke tahap berikutnya. Jika ada kekurangan, misalnya dari tujuan acara tidak jelas atau anggaran tidak realistis, proposal harus diperbaiki. Nah, pengaruh ini ke langkah berikutnya, yaitu jika diterima bagian keuangan, bisa meninjau anggaran. Jika ditolak, mahasiswa ini harus melakukan revisi sebelum bisa melanjutkan. Yang ketiga yaitu ada keuangan dan administrasi memeriksa anggaran. Dengan simbol di sini belah ketupat juga. Mengapa? Karena ada dua kemungkinan, anggaran tadi disetujui atau dikembalikan untuk direvisi. Persyaratan perlengkapannya yaitu proposal yang sudah
disetujui oleh kemahasiswaan atau proposal yang diverifikasi. Outputnya yaitu anggaran disetujui atau direvisi. Nah, jika diterima, proposal diteruskan ke pimpinan kampus nih dengan tanda panah lanjut ini. Nah, jika direvisi, proposal akan dikembalikan lagi ke bagian kemahasiswaan untuk ditinjau lagi dengan tanda garis putus-putus ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mengapa outputnya seperti itu? Karena dana kampus terbatas, sehingga keuangan harus memastikan anggaran yang diajukan itu masuk akal dan tidak melebihi batas. Yang kedua, jika ada pengeluaran yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan kebijakan kampus, proposal harus direvisi. Pengaruh ke langkah berikutnya, jika diterima, proposal bisa langsung diajukan ke pimpinan untuk keputusan akhir. Jika ditolak, mahasiswa harus memperbaiki lagi anggaran dan mengajukan ulang proposal. Keempat, ada pimpinan kampus meninjau dan memberikan keputusan. Jika disetujui, acara resmi dapat dilakukan. Simbol di sini yaitu belah ketupat lagi. Mengapa? Karena ada dua kemungkinan, proposal disetujui atau ditolak. Persyaratan dan perlengkapannya yaitu proposal final. Proposal final yaitu proposal yang sudah diverifikasi oleh keuangan tadi. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? Karena satu, pimpinan kampus memiliki kewenangan tertinggi untuk menyetujui atau menolak acara. Outputnya yaitu keputusan akhir. Maksudnya jika diterima, acara dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dan ketua panitia. Jika ditolak, proposal dikembalikan ke bagian keuangan untuk ditinjau lagi. Mengapa? Nah, karena tadi pimpinan memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan apakah acara layak untuk dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, pimpinan bisa menolak jika acara tidak sesuai dengan kebijakan kampus atau jika ada acara lain yang bertabrakan jadwalnya. Pengaruh ke langkah berikutnya yaitu jika diterima, mahasiswa bisa mengajukan pencairan dana untuk mempersiapkan acara. Jika ditolak, mahasiswa harus memperbaiki proposal atau menyesuaikan acara agar bisa disetujui. Nah, yang ketiga yaitu pencairan dana ke mahasiswa dan panitia dengan simbolnya yaitu persegi panjang. Yang pertama ini persegi panjang dari pimpinan ke mahasiswa. Jika acara tadi sudah disetujui, pimpinan akan ke mahasiswa dengan tanda ini. Karena mengapa tanda ini? Karena ini adalah aktivitas utama dalam pencairan dana. Persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada surat permohonan pencairan dana yaitu dokumen resmi untuk meminta dana. Yang kedua ada RAP atau rencana anggaran biaya yang sudah disetujui sebagai dasar pencairan dana. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? Karena kampus tidak bisa mengeluarkan dana tanpa dokumen resmi. Outputnya yaitu ada dana cair sesuai kebutuhan acara. Mengapa? Setelah semua persetujuan diperoleh, dana harus dicairkan agar mahasiswa bisa mulai mempersiapkan acara, dan pencairan dana ini bisa berbentuk uang tunai atau transfer ke rekening panitia. Pengaruh ke langkah berikutnya, tanpa dana mahasiswa tidak bisa menyewa tempat, membeli perlengkapan, atau membayar narasumber. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 6. Persiapan acara dan gladibersih. Simbolnya yaitu persegi panjang proses, karena ini adalah langkah persiapan sebelum acara utama. Persyaratan atau perlengkapan. 1. Peralatan acara, yaitu semua kebutuhan teknis untuk acara. 2. Surat izin penggunaan tempat, yaitu agar tempat acara bisa digunakan tanpa masalah. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? 1. Tanpa persiapan, acara bisa mengalami kendala saat pelaksanaan. Output, semua kebutuhan acara siap. Mengapa? Persiapan ini memastikan bahwa acara dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala teknis. 2. Gladibersih.
sangat penting terutama untuk acara besar agar semua pihak tahu tugas masing-masing. Pengaruh ke langkah berikutnya yaitu 1. Jika persiapan tidak matang, acara bisa mengalami masalah saat pelaksanaan. Misalnya peralatan tidak tersedia atau MC tidak siap. Yang ketujuh, ada pelaksanaan acara. Simbolnya proses atau persegi panjang. Karena ini adalah inti dari seluruh rangkaian SOP. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu 1. Semua persiapan acara telah dilakukan. 2. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? 3. Agar acara dapat berjalan sesuai rundown yang telah direncanakan. Output yaitu acara berjalan sesuai rencana. Mengapa demikian? 1. Acara harus dijalankan sesuai rundown yang telah dibuat agar berjalan lancar dan sesuai dengan yang disetujui kampus. 2. Jika ada masalah teknis atau perubahan mendadak, panitia harus cepat beradaptasi. Pengaruh ke langkah berikutnya yaitu jika acara berjalan dengan baik, maka panitia bisa menyusun laporan tanpa kendala. 8. Panitia menyusun laporan acara. Simbolnya yaitu persegi panjang karena ini adalah aktivitas pasca acara. Persyaratan atau perlengkapan. 1. Laporan kegiatan yang berisi rangkuman acara dan hasil evaluasi. 2. Bukti penggunaan dana atau kwitansi, nota, dan lain-lain untuk penangguhjawaban keuangan. Mengapa persyaratan dibutuhkan? 1. Laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada kampus. Outputnya yaitu laporan diserahkan ke bagian kemahasiswaan. Mengapa demikian? Yaitu karena laporan ini adalah bukti penangguhjawaban bahwa acara benar-benar terlaksana sesuai proposal. Yang kedua, laporan juga berisi evaluasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas acara di masa mendatang. Pengaruhnya ke langkah berikutnya. 1. Jika laporan tidak dibuat atau tidak lengkap, kampus tidak bisa mengevaluasi dan menyetujui pertanggungjawaban acara. 9. Bagian kemahasiswaan memeriksa laporan. Simbolnya itu belah ketupat atau keputusan, dikarenakan ada dua kemungkinan laporan yang diterima atau dikembalikan untuk revisi. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu laporan kegiatan dari panitia. Mengapa persyaratan ini dibutuhkan? Karena kampus juga harus mengecek kebenaran laporan sebelum diarsipkan. Outputnya yaitu jika diterima, laporan diserahkan ke tim arsip. Jika ditolak, maka laporan dikembalikan untuk direvisi kembali. Mengapa demikian? Yang pertama, kampus harus memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan yang diajukan dalam proposal. 2. Jika ada kesalahan dalam laporan keuangan atau kegiatan, mahasiswa harus melakukan revisi. Pengaruhnya ke langkah berikutnya yaitu 1. Jika laporan diterima, maka bisa langsung diarsipkan oleh kampus. 2. Jika laporan ditolak, panitia harus merevisi dan menyerahkannya kembali. Dan yang terakhir, yang ke-10, tim arsip menyimpan dokumentasi acara. Simbolnya itu proses atau persegi panjang karena ini adalah langkah terakhir dalam SOP. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu 1. Laporan final yang sudah disetujui. 2. Dokumentasi acara, foto atau videonya. Mengapa persyaratan dibutuhkan? Yaitu untuk menyimpan referensi acara yang bisa digunakan di masa depan. Outputnya yaitu dokumen tersimpan di arsip kampus.
Mengapa? Satu, dokumentasi acara berguna sebagai referensi untuk acara selanjutnya dan sebagai bukti bahwa acara benar-benar terlaksana. Dua, kampus juga memerlukan dokumentasi untuk keperluan audit atau evaluasi tahunan. Tidak ada pengaruhnya ke langkah berikutnya, karena ini adalah langkah terakhir dalam SOP. Semua dokumen telah disimpan dan acara dianggap selesai.